Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah Sistem Operasi Unit Linux. Ini adalah pertemuan kedua. Jadi seperti yang kemarin, kita coba masuk di menggunakan VirtualBox, kemudian kita menjalankan Ubuntu, ya. Jadi kalau misalnya kalian install di kampus, maka kalian bisa memasukkan passwordnya itu sama myVPKIA, sama seperti kemarin. Nah, untuk pertemuan yang kedua, hari ini kita akan sedikit mengenal tentang lingkungan grafis, yaitu bagian GUI-nya. Di situ nanti kita akan mengenal intinya sih lebih ke aplikasi pengolah kata. Nah, kalau di Windows itu aplikasi pengolah kata itu ya Microsoft Word. Nah, kalau di Linux, ini sambil dijalankan, itu namanya nanti adalah namanya itu ada beberapa ya. Jadi kalau yang punya Linux itu dia gratis ya, OpenOffice namanya. Nanti di mata kuliah Linux ini sebenarnya arahnya itu adalah bagaimana kalian terbiasa menggunakan Linux dan aplikasinya sama seperti Windows, ya. Nah, untuk praktikumnya nanti itu akan disesuaikan dengan kemampuan kalian. Karena kita masih online, saya akan membuatnya semudah mungkin dan supaya kalian bisa mengerjakannya. Kalau misalnya tidak punya laptop, kalian bisa membuatnya di kertas gitu ya, menjawab di kertas, atau nanti yang mau pinjam temannya, laptop temannya juga boleh gitu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kedua kita menggunakan sebenarnya ada namanya OpenOffice. Nah, cuman yang ada saya install di Ubuntu ini namanya LibreOffice. Nah, LibreOffice ini mirip dengan Microsoft Word. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah lulus otomasi perkantoran, khususnya Office Word, ya harusnya kalian bisa menggunakan LibreOffice ini gitu ya. Saya coba yang discard. Ini ada file saya dulu yang pernah saya bikin soalnya. Oke. Nah, di sini saya pernah membuat surat resmi ya, atau contoh surat gitu ya. Nah, karena di sini sebenarnya praktikumnya itu adalah membuat surat resmi ya. Cuma nanti karena praktikum itu digabung sekarang jadi satu, pada saat pertemuan ketiga nanti saya kondisikan bagaimana bentuk soal praktikumnya, agar kalian walaupun tidak memiliki laptop yang tadi, kalian bisa mengerjakannya juga. Oke, di sini mungkin saya coba langsung buka saja ya latihan yang saya sudah pernah kerjakan. Karena sebenarnya seperti yang saya bilang mirip saja dengan Microsoft Word. Jadi tidak usah terlalu panjang lebar gitu ya. Nah, di sini untuk penulisan ya, untuk mengetik sama saja dengan Microsoft Word. Di sini juga ada menu bold, kemudian italic, ada underline juga gitu ya. Untuk menebalkan garis miring dan garis bawah itu ada juga. Kemudian di bagian atas ini kalau misalnya kalian dekatkan, itu ada menu-menu file, edit, new, view, insert, format, style, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini juga kalian bisa menyimpan, karena tampilan tadi Linux ini bisa dibuat tampilannya menjadi GUI, Graphical User Interface, jadi bakalan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kalian bisa melakukan mailings ya, seperti kalau misalnya kalian membuat undangan, kemudian namanya banyak gitu ya. Jadi sekali buat saja satu template, nanti itu namanya bisa terganti-ganti ya. Seperti itu ya mailing yang kalian pelajari. Di sini juga bisa bikin table, kemudian bisa insert gambar juga gitu ya.
insert kolom, kemudian di sini mirip saja, paling penempatan saja yang beda di sini ya. Jadi misalnya kalau saya coba bikin baru ya, new, saya coba bikin surat simpel saja ya, misalnya pada GPH, misalnya pimpinan Stimek PPKIA Tarakanita Rahmawati ya, di tempat misalnya ya. Kemudian di sini kita bikin dengan hormat sehubungan akan dilakukan tes wawancara oleh pihak Bank BRI, maka dengan ini pihak Bank BRI ingin meminjam inventaris berupa kursi yang akan digunakan untuk tes wawancara pada tanggal, ini contoh saja ya, misalnya tanggal hari sama ya, ada tab, kemudian misalnya hari Jumat, misalnya, kemudian tanggal, ini saya bikin rapi, tanggal misalnya 14 Maret 2021, ini misalnya saja. Kemudian pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai. Nah, kemudian misalnya ditambahkan di bawah, demikian surat permohonan peminjaman kursi mohon dimaklumi misalnya. Kemudian di sini kita bikin kalau misalnya kalian mau bikin fungsi tab ya, di sini ada fungsi tab sama seperti Windows Microsoft Word. Kalian bisa misalnya menambahkan di bagian sini, kalian tab, arahkan misalnya tanggal 10 Maret 2021. Nah, kalau kalian misalnya mau buat di tengah gitu ya, mengetahui misalnya koordinator pelaksana, misalnya Jajang Eskom misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau blok, di bold, ditebelin sama, di bold, di blok dulu, kemudian di B, kemudian misalnya mau dikasih garis bawah, underline, kemudian kalau koordinator pelaksana mau dikecilin sama saja, ada juga ya di sini misalnya mau dikasih 10 gitu. Kemudian ini misalnya mau dibuat rata kanan kiri juga bisa gitu ya.
Kalau rata kanan kirinya itu letaknya di sorry ya karena tampilannya tidak penuh. File saya tadi yang satunya itu ini dia. Jadi dia harus diklik dulu di sini gitu ya. Kalau dia hilang, kemudian saya mau cari untuk rata kanan kiri. Ini bagian atasnya, sorry. Ya ini harus didekatkan di atas sana biar kelihatan. Nah, saya close saja dulu yang pertama ini biar nggak bikin bingung ya. Ini juga saya close yang kedua. Kemudian kalian bisa cari rata kanan kirinya nih di sini. Jadi kalian klik yang di ujung sini ya. Kemudian nanti akan muncul, kita pilih yang justify ya. Jadi dia otomatis akan rata kanan kiri. Nah, kenapa ini tidak rata kanan kiri? Karena ini dua baris saja ya. Kalau misalnya saya tambahin gitu ya, wawancara yang akan dilaksanakan selama 1 hari yaitu pada, nah dia otomatis akan rata kanan kiri. Jadi di sini menunya gitu ya. Jadi sebenarnya kurang lebih sama dengan Microsoft Word. Misalnya ini saya kasih tebal ya. Di atas sini juga kalian bisa menambahkan header footer gitu ya. Nah, mungkin itu saja untuk soal praktikum, nanti akan segera diberikan dan menyesuaikan dengan materi yang sudah kalian dapatkan. Nah, jangan lupa untuk materi yang pertama, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat user, menghapus file, folder di menggunakan terminal. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Soalnya lagi malam. Terima kasih.